It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro, Mas. Nah, kembali lagi soal Euro 2020 atau Piala Eropa, Mas. Nah, kali ini kan sudah masuki babak 8 besar ya, Mas? Iya, tentunya. Nah, untuk pertandingan pembukanya yaitu akan mempertemukan timnas Swiss menghadapi timnas Spanyol yang akan digelar pada besok, Mas, yaitu Jumat pada tanggal 2 Juli ya, Mas. 2021 ya, yaitu pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini pertandingan nggak disangka-sangka nih, Mas. Kan harusnya itu kalau di awal itu diprediksikan Prancis nih, tapi kalah sama Swiss. Akhirnya ketemu dengan Spanyol. Oke. Tapi sebelum itu, tadi kan sudah disinggung, Mas. Kalau Swiss kan mengalahkan Prancis ya. Itu melalui drama adu penalti ya, Mas. Nah, sedangkan dari timnas Spanyol itu juga lewat extra time. Tapi itu mengalahkan Kroasia dengan skor 5-3. Nah, ini ironi juga nih, Mas. Kenapa kok Prancis bisa kalah nih? Padahal kan kalau dilihat dari pengalaman adu penalti dan sebagainya itu memang dari pemainnya itu berkelas semua harusnya kan. Tapi nanti kita singgung langsung atau nanti aja nih, Mas? Sedikit-sedikit, Mas. Sedikit ya. Jadi memang kalau Prancis itu ironinya dari 5 penendang itu yang terakhir malah. Siapa, Mas? Mbappe ya. Kalian itu patut disalahkan, Mas. Iya, aduh. Ya mungkin karena faktor ada gangguan di pahanya, Mas, kan karena cedera atau memegangi pahanya sebelum masuk ke babak penalti. Itu terus di Didier Deschamps kenapa masih tetap menggunakan Mbappe malah di penendang terakhir juga. Nah, ini mungkin ada juga bedanya, Mas. Kalau di Prancis itu memang memiliki beban tersendiri ya, Mas. Benar. Setiap pemain itu memiliki beban tersendiri, sedangkan dari Swiss kan memang bermain tanpa beban ya, nothing tulus. Entah itu menang atau enggak itu sudah keberhasilan sendiri ya, Mas, masuk ke babak 16 besar. Dan mungkin juga kalau saya lihat nih, Mas, karena kemarin itu juga sempat menyepelekan nih mungkin karena udah unggul 3-1, tapi kok kenapa masih bisa lengah ini kan, harusnya udah bisa mengunci itu kan kemenangan ya. Golnya Pogba kemarin kan harusnya udah jadi kemenangan, kunci kemenangan bagi Prancis nih. Oke, Mas. Nah, sedangkan di Spanyol juga ini juga cukup dramatis ya, Mas. Iya, setelah bermain imbang 3-3 di waktu normal 90 menit, ini juga dilanjutkan ke extra time dan 2 gol di babak extra time yang dicetak oleh Alvaro Morata dan juga Oyarzabal itu mengunci kemenangan dari La Furia. Sebenarnya nanggung nih, Mas. Kenapa nggak penalti sekalian? Karena kan Unai Simon kan sempat melakukan blunder. Kita penasaran nih di penalti apakah dia setangguh De Gea? Waduh, kalau De Gea mah nggak tangguh, Mas. De Gea juga sama deh. Kalian terbukti di final ya. Iya, final Liga Eropa ya, Mas. Itu sampai 11-12 tidak ada yang ketebak. Tapi juga De Gea ya gagal eksekusi penalti. Ya itu. Sama aja nih. Ya, ini memang pertandingannya saja. Oh, kita langsung ya, Mas ya. Ini langsung kita masuk ke pertandingan antara Swiss versus Spanyol. Nah, kita mulai dari prediksi pemain, susunan pemain. Nah, prediksi susunan pemain dari Swiss ini ada siapa nih, Mas? Dari lini belakangnya nih, Mas, kalau kita amati sejauh ini. Ini kalau ngomong perbandingan nih, Mas, dari Swiss dan juga Spanyol, tentunya kalau dari segi pemain cukup berkelas Spanyol ya. Karena di situ ada nama-nama yang juga bermain di klub besar. Bener. Tapi juga di Swiss sendiri juga memiliki nama seperti Xherdan Shaqiri di Liverpool, dan juga ada Granit Xhaka, ini kapten dari Swiss dan juga bermain di Arsenal. Kemudian juga ada Embolo dan juga ada Safirovic, ini bomber dari Swiss, Mas. Nah, ini memang kalau perbandingannya memang kelasnya jauh nih, Mas ya. Tapi jangan diremehkan juga karena memang kemarin tuh Swiss juga berhasil menyingkirkan Prancis itu bisa jadi motivasi lebih nih. Prancis saja bisa, kenapa Spanyol enggak? Karena kan istilahnya lebih berat Prancis lebih berat Prancis, Mas. Karena kan memang kalau dilihat dari ranking FIFA juga Prancis lebih di atas dan juga kiprahnya kemarin juara Piala Dunia. Tapi sayang kalau di sepak bola kan tidak bisa dihitung secara matematika ya, Mas. Tidak bisa dari statistik. Karena kan bola itu bunda. Nah, balik lagi ke situ. Nah, ini dari posisi penjaga gawang ini. Kira-kira ada perubahan nggak nih, Mas? Untuk penjaga gawang dari Swiss, Mas. Iya. Mungkin juga masih akan dijaga atau dikawal oleh Sommer. Jan Sommer ya. Karena kemarin juga sempat nge-pass penalti Mbappe. Nah, itu juga. Tapi memang banyak kebobolan, Mas, ya, Swiss ini sendiri, termasuk dari saat melawan Prancis itu juga kebobolan 3 gol, Mas. Jadi catatan sendiri lah bagi pelatih dari Swiss. Nah, tapi mungkin karena di sini Sommer juga pengalaman lebih nih, Mas. Jadi mungkin jadi nilai plus sendiri nih. Bakalan dimasukkan starting line up kontra. Nah, lanjut ke lini depan.
lini belakang. Nah, untuk di sektor pertahanan nih Mas, pelatih dari Swiss yaitu Vladimir Petkovic ini menurunkan 3 pemain Mas. 3 pemain yaitu tembok kokoh, yaitu ada Akanji, kemudian ada Elvedi, dan juga ada Rodriguez. Ini tapi ini Mas, yang Rodriguez kemarin ini sempat gagal penalti kontra Prancis nih. Apa ya kan? Oh iya. Harusnya kan Swiss itu mendapatkan satu penalti dan mungkin harusnya malah unggul, malah leading. Ya kan, malah menang kan 4-3 harusnya kalau di babak 90 menit, tapi karena gagal. Oke, itu ketebak sama Gloris ya. Iya, Gloris berhasil menebak kemarin. Terus lanjut dari pertahanan kita udah Mas, masuk ke lini tengah nih. Nah, lini tengah Mas. Kalau lini tengah ini kalau di Swiss ini memang senternya atau mungkin pusatnya atau roh permainannya ada di satu pemain nih Mas. Granit Xhaka. Kemarin juga di lawan Prancis itu mendapatkan star of the match atau man of the match, pemain terbaik di laga itu ya. Benar, karena Xhaka itu berhasil membawa timnas Swiss dan juga memberikan assist untuk gol dari Greverovic di menit terakhir tuh ya Mas ya. Nah, itu jadi peran tersendiri atau mungkin nilai plus kenapa kok dia bisa jadi star of the match. Dan juga ada di situ ada Zuber, ada Freuler dan Widmer. Ini formasinya 3-5-3 ya Mas ya? Iya, itu 3-4-3. 3-4-3. Jadi memang 2 back sayap agak maju ke depan sebagai membantu penyerangan dan juga bisa membantu pertahanan ya Mas. Iya, formasi modern. Setuju. Terus lanjut dari tengah ke depan nih Mas Ilvan. Nah, untuk lini depan mungkin tetap akan mengandalkan sang top skor dari Swiss Mas, yaitu ada Safirovic yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya, 3 gol dan bersaing di top skor Euro 2020. Dan dirinya akan berduet kembali bersama Embolo. Ini juga penyerang yang juga cukup merepotkan ya Mas, pertahanan dari Prancis meskipun kemarin tidak mencetak gol. Dan kemudian juga ada pemain yang cukup sentral juga Mas selain Xhaka, yaitu adalah Xherdan Shaqiri. Kemarin sempat cetak 2 gol ya Mas ya? Sempat sebelum laga melawan Prancis. Ini bagus banget nih pemain ini. Terus dari Swiss kita beranjak langsung ke Prancis. Spanyol dong. Spanyol. Iya Mas, Spanyol. Spanyol. Kira-kira Spanyol nih gimana nih Mas? Prediksi line up-nya dari kiper dulu nih. Nah ini sebenarnya ini loh Mas. Berbicara soal skuad Spanyol. Berat nih, kok kenapa berat nih? Ini tidak diunggulkan Mas. Tidak diunggulkan karena tidak adanya satupun pemain dari Real Madrid. Tapi ini cerita lama ya. Nah itu, tapi hal itu ternyata bisa dibuktikan oleh Enrique ya, untuk bisa sampai lolos ke babak 8 besar kali ini, termasuk kemarin di babak 16 besar menyingkirkan. Nah untuk pemainnya sendiri juga ini bisa dikatakan cukup baru Mas, mungkin sebagai regenerasi ya Mas dari timnas Spanyol. Di situ cuma ada Sergio Busquets yang masih senior, juga ada Jordi Alba dan juga ada Koke. Itu nama-nama yang di periode sebelumnya. Dan untuk nama-nama lain di timnas Spanyol ini juga cukup banyak Mas. Di penjaga gawang itu ada Unai Simon yang justru menggeser David De Gea Mas. Bagaimana Mas? Nah ini juga Mas, jadi pertanyaan juga kenapa kok David De Gea yang mempunyai segudang pengalaman di Spanyol bisa tersisihkan dengan Unai Simon, kiper dari Atletico Bilbao. Nah itu memang entah apa yang jadi penilaian sendiri dari Luis Enrique ya, terlebih juga kemarin juga Unai Simon sempat melakukan blunder, cuman tertolong karena menang nih, jadi masih jadi pilihan utama mungkin. Nah tapi ini juga menjadi pertanyaan Mas, kenapa ini di mana David De Gea Mas? Apakah memang dibawa cuma sekedar sebagai pelapis atau ini juga nanti bisa menjadi kesempatan baru bagi David De Gea setelah kemarin Unai Simon ini melakukan blunder Mas? Apakah tetap percaya pada Simon atau memberi kesempatan pada David De Gea pada pertandingan melawan Swiss nanti? Nah karena mungkin gini Mas, karena rumor yang beredar juga kan di Manchester United kan bakalan digeser dengan Henderson. Nah itu mungkin jadi berarti titik awal kenapa kok ini Unai Simon yang dipasang. Nah dari situ Luis Enrique bisa menilai bahwasanya dari level klub aja dia udah goyah ini, apalagi kalau di timnas Spanyol harusnya mungkin bisa coba digantikan dengan juniornya, mungkin seperti itu. Kenapa justru miris ya Mas nasib dari David De Gea ya? Karena sempat digadang-gadang sebagai penerus dari Iker Casillas ya Mas. Justru meredup malah Mas. Di MU malah 10 tahun tuh Mas, malah harus digeser sama anak baru. Henderson.
Nah ini memang kalau Unai Simon mungkin masih tetap jadi andalan nih kalau prediksinya ya, karena memang dari berapa 4 laga ya Mas ya, 4 laga starting terus Mas. starting terus. Terus belanjak dari kiper ke pemain belakang Mas Elvan. Ini tidak ada Sergio Ramos ya Mas? Nggak ada Sergio Ramos, nggak ada Pique. Nah, Wah, tapi ini ada duet baru Mas. Itu Laporte dan juga ada Eric Garcia ya. Itu menjadi duet baru di lini pertahanan dari Benteng Matador. City semua ini, pemain City semua. Dan Eric Garcia ini juga kabarnya kan sudah gabung ke Barcelona ya Mas? Udah baru aja transfer. Nah sedangkan di back sayap, ini sebenarnya ada back cukup berpengalaman juga Mas, yaitu milik Chelsea ya Mas. Yaitu ada Cesar Azpilicueta, dan kemudian di back kiri ada Jose Gaya. Ini juga cukup mumpuni lah Mas. Kalau Jose Gaya itu kemarin itu sempat menggantikan Jordi Alba. Jordi Alba juga ada. Kemarin itu akumulasi kartu Wah, kuning. Nah itu sebelum dia mendapatkan kartu kuning kedua nanti di pertandingan esoknya dia nggak boleh main, ya kan? Atau di ban nggak boleh main satu pertandingan, maka Luis Enrique nggak mau ngambil resiko Mas. Akhirnya Jose Gaya yang masuk ini. Tapi kalau besok kemungkinan mungkin antara Jose Gaya sama Jordi Alba nih Jordi Alba kembali main ya bisa setelah akumulasinya sudah selesai. Terus lanjut dari belakang ke tengah nih, ada Koke, Sergio Busquets dan Pedri. Wah, itu masih tetap apa ada perubahan nih Mas Evan? Ini juga mungkin dapat evaluasi Mas tentang Pedri ini Mas. Sebagai seorang pemain muda ini dari Barcelona kan. Iya. Tapi kemarin sempat melakukan blunder, tapi bukan salah Pedri sepenuhnya sih Mas, karena kan memang itu memberikan back pass yang cukup mudah sebenarnya dan harusnya bisa dikontrol oleh Unai Simon, tapi ya apa daya Mas, itu sedikit blunder ya Mas. Iya Mas. Tapi yang tercatat yang sebagai pencetak gol bunuh diri justru Pedri. Malah Pedri. Nah ini mungkin benar apa yang dikatakan Mas Evan nih, takutnya malah mengganggu psikisnya dari Pedri nih, karena pemain muda juga Mas ya, malah nggak mencetakkan gol perdananya di Spanyol, malah mencetakkan gol bunuh dirinya di Spanyol. Nah itu mungkin bisa jadi digantikan dengan pemain lain. Siapa Mas? Mungkin ada Rodri di sini. Rodri ya. Ada Rodri biasanya bisa menggantikan di lini tengah. Nah tapi untuk posisi dari Sergio Busquets dan juga Koke mungkin akan tetap jadi andalan ya Mas, di lini tengah dari timnas Spanyol. Ini karena pemain senior semua ya Mas. Pemain senior semua ini. Lanjut Mas, kita ke lini depan. Ada siapa Mas Evan? Nah, di situ ada Mas, striker yang angin-anginan istilahnya, yaitu adalah Alvaro Morata. Iya. Ini sebenarnya memang diandalkan oleh Luis Enrique untuk bisa menjadi ujung tombak. Iya. Tapi justru kesulitan untuk bisa membobol gawang lawan, dan untungnya sudah mencetak 2 gol meskipun juga banyak sekali peluang yang dibuang ya Mas. Iya benar Mas. Nah, dan itu mungkin dia termotivasi karena kemarin di pertandingan terakhir tuh dia gagal penalti dan gagal cetak gol. Akhirnya mendapat hujatan. Wah, itu ramai itu Mas. Bahkan istri dan anaknya sampai dapat ancaman ya. Nah, kasihan juga nih Morata nih sampai segitunya. Nah, tapi setelah mendapatkan hujatan, makian, dan juga kritik, itu Alvaro Morata pada pertandingan terakhir melawan Kroasia itu mampu mencetak 1 gol dan membantu timnas Spanyol melaju ke babak 8 besar ini. Golnya juga bagus nih Mas, first time kan. Wah, keras banget ya powernya. Nah, kasihan tuh Mas, kiper dari Kroasia, Livakovic ya. Karena deket banget caranya kan dari depan gawang Kroasia. Udah nggak mampu ngeblok lagi. Udah nggak bisa itu. Terus kalau di winger ada siapa Mas Evan? Nah, untuk menemani seorang Morata Mas, itu mungkin Luis Enrique akan kembali menurunkan bintang dari Manchester City, ada Ferran Torres dan juga mungkin ini Pablo Sarabia Mas. Ini juga kemarin membantu timnas Spanyol mencetak gol. Sama juga dari Ferran Torres juga menyumbangkan 1 gol. Dan juga Sarabia ini jadi top scorer Mas. Nah, sementara ini ya Mas sementara di Spanyol nih. Ya kan. Ini pemain winger dari PSG, padahal di awal-awal Euro ini malah turun dari cadangan ya Mas ya. Dan juga pemanggilannya dipertanyakan kenapa kok malah Sarabia enggak Asensio. Nah itu Mas. Ternyata ini membuktikan. Nah bisa menjawab pertanyaan. Cuman kalau Sergio Ramos belum nih. belum terbuktikan di lini belakang ini. Berat Mas Evan. Berat ini. Menghela nafas saya Mas. Ya itu tadi kita udah memprediksikan susunan pemain nih Mas antara Swiss kontra Spanyol. Nah, sekarang nggak Abdul kalau kita ada lagi dulu nggak nih? Nggak ada ya? Prediksi skor ya? Oke, kita lanjut ke prediksi skor Swiss versus Spanyol. Oke. Kira-kira siapa Mas Evan dan berapa?
Ini di atas kertas timnas Spanyol selain berpengalaman sebagai juara Euro juga 2008 dan juga 2012 Mas. Itu juga Dan ini juga juara dunia. juara dunia 2010 ya, hat-trick berarti Mas. Nah, ini juga memiliki kedalaman skuad yang cukup baik meskipun banyak pemain baru, dan sedangkan di Swiss itu juga sebenarnya tidak kalah tidak kalah berpengalaman dari timnas Spanyol ya Mas. Di situ juga ada nama 1, 2, 3 pemain yang cukup memiliki jam terbang tinggi. Nah, tapi untuk hasil pertandingan mungkin akan lebih ke Spanyol. Spanyol akan menang, mungkin juga ini Swiss akan tetap memberikan perlawanan. Untuk skornya mungkin 2-1 Mas. 2-1. Oke. Nah, ini memang kalau dilihat dari skuad Swiss ini memang kalau dari level klub ini kalah tenar dengan pemain Spanyol nih. Tapi kalau spirit, kalau pengalaman jangan ditanya. Kemarin sama Prancis saja 3-1 bisa comeback, menang tuh. Nah, kalau berdasarkan itu, kalau saya sendiri Mas ini memprediksikan nanti sengit sampai penalti, dan penalti berarti. Nanti malah Swiss nanti kalau menurut saya yang menang ini. Saya berharap tim kuda hitam. Oh iya benar. Bicara soal Swiss ini kan lolos sebagai jalur prestasi ya. jalur prestasi dari peringkat 3 terbaik. Iya benar. Bersama Portugal, kemudian juga ada Ceko dan juga ada Ukraina. Nah, tapi yang sudah melaju ke babak 8 besar ada Swiss, Ukraina dan juga Ceko. Yang nama terakhir Mas Portugal. Udah pulang kayak Koper, sayang sekali. Aduh, Ronaldo padahal ini Euro bisa dikatakan Euro terakhir kan? Ya mungkin bisa, tapi 2024 mungkin masih sanggup. 40 tahun. Mungkin sebagai asisten pelatih. Tapi kalau di Piala Dunia masih bisa nih Mas. 2022 ya? Nah, bisa. Nah, ini kalau prediksi saya tadi seperti itu Mas. Berarti itu akan menjadi keberhasilan baru bagi Swiss ya Mas? Iya, harapan saya seperti itu. Setelah ini di setelah masuk ke babak 8 besar pun sudah jadi rekor ya, apalagi nanti masuk ke semifinal. Bener banget. Luar biasa. Kalau mungkin kan kalau Spanyol ini kan ada penuh tekanan banget ini Mas. Karena kan walaupun skuadnya baru, tapi kan terkait dengan historinya memang Spanyol ini harusnya bisa lewat nih, kayak Prancis kemarin. Nah, tak kira itu nanti jadi momentum bagi Swiss buat memenangkan laga. Nah, tapi ini juga ada sebuah kelemahan Mas, karena kan apa nih Mas? Ini timnas Spanyol ini pada Euro 2020 ini kekurangan dukungan Mas. Iya. Saya yakin pendukung dari Real Madrid ya Mas, para Madridista mungkin tidak mendukung penuh Spanyol ya Mas, karena memang tidak ada pemainnya yang tergabung di situ. Karena mungkin isu itu Mas, Catalunya dan Madrid juga kan, itu kan emang isu politik lah. Ini kenapa kok di sini juga hampir mirip seperti itu kan, mengesampingkan pemain Real Madrid. Dan di situ ada Carvalho juga ya Mas ya. Ada Carvalho juga memang cukup berlangganan masuk, seperti juga ada Nacho dan juga nama-nama lain ya. Benar. Ya itu nanti mungkin di Piala Dunia 2022 Mas. Disimpan mungkin. Oke, mungkin itu aja para Football Lem tentang edisi kali ini, yaitu adalah prediksi susunan pemain dan prediksi skor antara Swiss versus Spanyol. Kita tutup nih Mas ya. Kita tutup dengan Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.